Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menelusuri jalan ke arah Tanjung Priok, pinggiran Pelabuhan Tanjung Priok ya. Sekarang saya masih di arah Taman Solo ya. Kali ini saya juga akan mencoba memberikan beberapa tips motovlog formula. Karena apa? Karena salah satu di antara kawan-kawan saya ada juga yang menanyakan gimana sih cara memulai motovlog, karena dia juga bingung. Ya sebenarnya saya sih bukan mau berbagi tips, hanya ingin berbagi pengalaman atau apa yang sudah saya lakukan lebih dahulu daripada kawan saya bertanya. Ya nggak ada salahnya sih berbagi informasi, pengalaman, karena kita satu hobi ya kan, di jalanan salam satu aspal. Cuaca kali ini cukup cerah, mendukung. Mudah-mudahan hasil videonya pun bagus, karena saya yakin cuacanya cerah, awannya juga bagus. Secerah hati saya hari ini. Enggak ya, secerah isi dompet enggak juga. Oke dah, pokoknya cerah. Saya akan ke kiri ke arah Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau ke kanan sana tadi ke arah Cililitan ya, Cawang. Ini lurus, sebelah kanan itu ada jalan tol ya, di atas kanan itu ke arah Pacuan Kuda Pulau Mas ya. Sebelah kiri rumah sakit Pusat Pertamina kalau nggak salah. Oke, jadi tips atau pengalaman saya pertama kali membuat konten ini atau vlog ini, yaitu motovlog, pertama-tama harus ada niat ya. Jadi kawan-kawan yang mau membuat konten atau vlog motovlog ya, pertama ada niat, atau apapun vlognya atau apapun kontennya harus ada niat ya. Niat terus tekad yang bulat. Kalau masih setengah-setengah jangan, karena belum bulat. Ya, sebelah kiri Transmart, kalau sebelah kanan tadi nanti lampu merah ke kanan arah Pulau Gadung, kasih terus ke sana Pantura. Kalau ke kiri saya akan ke flyover ke atas, kalau ke kiri itu ke arah Senen ya. Ini saya flyover ke atas, ke kiri TC Cipumas, kalau ke kanannya sebelah kanannya itu nanti pengasapan Kelapa Gading ya. TC Cipumas, mall terbesar se Asia Tenggara kalau nggak salah. Kalau salah maklumi. Yang kedua, kawan harus memilih sepeda motor. Karena apa? Agak jelas motovlog pakai motor, bukan pakai sepeda atau mobil. Kalau sepeda ya sepeda vlog atau apa. Kalau mobil ya bukan motovlog, namanya motovlog ya, harus punya motor. Motor apa aja jenisnya terserah kawan-kawan, yang penting punya sendiri ya kan. Mau motor matic, mau motor bebek, mau motor moge, atau motor yang biasa-biasa seperti saya ini ya. Saya motor matic. Yang ketiga harus punya SIM. Karena apa? Karena kawan-kawan nanti akan keliling, mungkin melewati jalan-jalan besar, atau ya bahasa kasarnya bukan jalan di gang lah ya, jalan besar yang harus dilewati. Jadi harus punya SIM, surat izin mengemudi, pakai helm lengkap ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, peraturan berlalu lintas. Jadi harus dipatuhi ya. Kalau belum punya SIM ya bikin SIM ya. STNK usahakan pajaknya panjang ya, atau enggak
mati lah bahasa kasarnya. Oke, sebelah kanan adalah jalan tol, akses jalan tol Sunter di depan tol Sunter. Tiga. Terus apa lagi ya? Saya bingung sih, ingat saya apa ya? Yang keempat, oh iya, kamera. Karena untuk kawan-kawan kan merekam pasti pakai kamera ya, mau pakai kamera handphone, mau pakai action cam ya, disesuaikan dengan apa yang ada ya. Maksudnya kalau kawan-kawan punya handphone ya pakai handphone, kalau ada budget anggaran atau memang sudah punya action cam ya tinggal aksinya aja ya. Kalau untuk yang handphone itu biasanya pakai chest strap yang di dada. Oke, saya lewat flyover ya. Kalau ke bawah itu nanti ke arah Sunter, kalau nggak salah ke kiri, nanti putar balik ke kanan tuh ke Kelapa Gading. Itu Kelapa Gading ya, Kelapa Gading, Mall of Indonesia ya. Saya flyover di atas, ya flyover memang di atas. Ya, daerah ke Tanjung Priok Street. Ya, jadi itu handphone, jadi pakai chest strap yang di dada ya. Harganya nggak sampai 50.000 kok. Saya juga kemarin beli yang buat action cam yang chest strap yang biasa saya pakai kalau saya tidak menggunakan helm full face ya. Harganya juga di bawah 50.000 ya. Yang penting kalau kawan-kawan memang mau handphone pun saya rasa resolusinya mungkin minimal kayaknya udah 1080p ya, 30 fps itu udah standar lah untuk apa namanya, video ya, maksudnya hasil videonya itu gitu, gambarnya lah ya. Jadi ya udah cukup kalau memang untuk kawan-kawan atau teman saya ini yang belum punya action cam. Tapi kalau yang sudah punya action cam ya itu lebih bagus, karena action cam sudah support sampai 4K ya. Ya 4K sendiri pun saya di action cam saya tidak pakai gunakan resolusi yang 4K, karena pertama mungkin terlalu tinggi, kedua cepat memakan kapasitas memori ya, karena memang standarnya itu tinggi, kualitas gambarnya tinggi ya. Saya rasa kalau untuk pengguna seperti saya ini 1080p itu udah cukup. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Bukan, karena memang saya menggunakan handphone untuk pengeditannya yang support sampai 1080p, tidak sampai 4K ya. Kalau udah punya action cam yang lebih bagus ya kan. Buat kawan-kawan juga mungkin kalau ada temannya atau saudaranya yang punya action cam atau action cam second ya bisa dipakai ya, kasarnya bayarin lah ya kan, untuk kebutuhan kawan-kawan ya. Ini saya terpantau lalu lintas arah Pulau Gadung lumayan agak sepi, lancar ya. Sambil ngoceh ya, ini sambil mantau situasi juga lalu lintas ke arah kiri itu kalau nggak salah banyak pabrik apa gitu, ada pabrik nggak tahu berapa banyak sih, paham kapan. Oke. Nah ini arah Tanjung Priok ini terpantau lumayan sepi ya. Nanti biasanya kalau hari-hari weekday begini, hari kerja begini tuh banyak mobil kontainer besar, karena memang pelabuhan mau bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok ya kan, kontainer besar, entah dia mau ngisi, entah dia mau bongkar ke kapal ya, ekspor impor lah bahasa kerennya tuh, ekspor impor. Jadi kalau kawan-kawan yang punya bisnis ekspor impor ya, mungkin kalau yang di Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Priok ya, bongkar muatnya di pelabuhan Tanjung Priok ya.
Oke, untuk kembali lagi ke apa lagi tadi, setelah handphone atau action cam yang kawan-kawan miliki, tentu yang keberapa nih, kelima ya, percaya diri ya. Kenapa saya bilang percaya diri? Karena ketika kawan-kawan mencoba merekam selama di dalam perjalanan, tentunya kawan-kawan akan menempelkan action camnya baik di helm maupun di chest strap kawan-kawan. Nah, untuk pemula tuh biasanya ya agak-agak gimana gitu ya, soalnya kan dilihat oleh orang-orang atau pengguna jalan yang ada di jalan raya gitu. Jadi kawan-kawan agak merasa aneh ya. Ya sebenarnya nggak ada aneh, karena motovlog itu bukan kawan-kawan saja yang pemula, seperti saya juga pemula. Banyak, saya juga sering lewat, sering jalan, sering lihat banyak yang motovlog itu yang action camnya masih ditempel mungkin ya memang masih vlog, tapi ya itu dia harus percaya diri ya. Kalau bicara apa yang dibahas bang, ya abang tukang ojek, ya emang saya tukang ojek ya, ojek online. Oke, ini taruh ya, ini terpantau macet. Mulai mendekati pelabuhan ini terpantau macet lalu lintas. Mudah-mudahan jalannya nggak stuck ya, jalan pelan-pelan karena memang ini lampu merah kayaknya ya, tapi nggak tahu seberapa jauh lampu merah di depan. Kita nggak apa situasi lampu merah di mana, putaran di mana ya, jalan-jalannya aja. Namanya juga motovlog yang ngevlog sambil jalan sambil ngoceh ya kan. Nah, untuk tips bentar ya, kita mantau lalu lintas dulu. Saya mantau lalu lintas dulu, perkembangan lalu lintas terkini ya. Kayak aku mau berita laporan lalu lintas terkini. Wah, ini mobil rodanya banyak banget ini. Mobil jenis apa nih kawan-kawan ya? Yang tahu silahkan di komentar, tulis di komentar, bantu saya, itu mobil jenis apa itu, rodanya banyak ya. Ini terpantau kontainer mulai banyak yang saya lihat, yang terpantau ya, mungkin kawan-kawan juga bisa lihat kontainer, baik kontainer yang sudah ada kontainernya atau mobilnya aja seperti ini sebelah kanan saya ya. Kontainernya ada kosongan, maksudnya belum ada kontainer, mungkin baru mau mengisi atau sudah bongkar ya. Ayo, lampu merah ya, lampu hijau sekarang nah, ini itu kontainer yang kosong itu kawan-kawan, ini panjang-panjang dan besar panjang besar. Kita harus hati-hati, sabar, karena memang jarak jangkauannya antara supir dan belakang itu jauh. Jadi kita yang harus hati-hati, jaga jarak, sabar ya. Jangan memaksakan, kalau memang tidak bisa masuk sabar, tapi kalau sekiranya ada celah masuk pelan ya masuk ya, sabar. Ini mulai macet lagi, kayaknya lampu merah lagi kalau nggak salah di depan ada ya, seingat saya lampu merah. Udah mendekati arah pelabuhan Tanjung Priok, berapa meter kali ya kalau yang tahu ya. Ya kalau ke kiri itu tulisannya ke Ancol ya, Ancol. Oke, lampu merah tapi saya disuruh jalan sama Pak Polisi. Terima kasih Pak. Oke. Nah, di depan nih, perlintasan kereta api ya. Nah, itu nggak ada kereta yang melintas. Oke, mulai macet. Sini kayaknya pertigaan apa perempatan ini. Saya mau ke kanan ya, kalau ke kiri kalau nggak salah pintu masuk pelabuhan atau apa, depan pelabuhan. Saya ke kanan ya. Di atas ini jalan tol ya, kalau nggak salah jalan tol langsung ke pelabuhan atau kemana gitu tembusannya dari tadi, yang pintu masuk gerbang tol tadi yang lampu merah ya. Itu lampu merah. Oke, kita di depan, saya di depan. Saya coba pelan-pelan ke depan, ngadem ya, karena memang cuacanya cukup lumayan bagus, terang. Waktu kemarin saya ngevlog kan tuh gerimis, jadi ya di kameranya itu ada ya sedikit bercak air lah, malum lah ya kan, namanya hujan gerimis. Kalau ini terang bahasa ininya apa ya? Penter
terang benderang. Kontainer kiri kanan banyak. Oke ya, oke, ambulan ya, prioritaskan, kita prioritaskan depan. Terpantau dari kejauhan. Kalau lewat kiri jalur lambat atau bawah itu macet ya, banyak mobil-mobil besar. Saya coba ambil kanan ya, leopard ya, leopard. Kiri itu ya kiri macet gitu ya, bisa kontainer ya. Mungkin saya kayak ngambil jalur situ bisa lama di situ, ketahan ini leopard ya. Kanan juga terpantau macet, mobil kontainer ya. Ada putaran balik ya, yang kan lumayan jauh, nanti saya putar balik arah baliknya kiri ini. Kalau nggak salah makam Mbah Priok ya, kepala adat. Saya turun ya, terpantau sebelah kanan juga ramai, padat merayap. Oke, untuk yang apa tadi sampai mana ya? Oke, untuk yang percaya diri ya, percaya diri itu maksudnya gimana ya? Maksudnya ketika kita, saya, Anda, kalian semua ya, membuat motovlog ini ya, apapun yang kalian ingin bicarakan ya, terutama mungkin kalian mau berbagi tips seperti saya yang sekarang ini ya, atau kalian mau bercerita, mau curhat ya, silakan. Itu kan vlog kawan-kawan, silakan isinya apa aja, penting suka. Yang penting kan tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Yang kedua juga enak didengar. Enggak ya, saya juga suaranya nggak enak didengar ya, pales atau apa itu ya, pokoknya seperti itulah. Jadi kalau untuk percaya diri itu maksudnya ya, kawan-kawan harus percaya diri dalam artian siap-siap jadi tontonan ya, dilihat orang ya. Beberapa orang mungkin kalau yang biasa lihat seperti saya ini kan, foto vlog ini ada kamera di helm, ada kamera di dada atau di mana, itu posisi entah di motor ya, mungkin sempat melihat ya kan. Tapi bagi yang sudah pernah melihat, sudah pernah tahu ya biasa aja responnya, mungkin nengok udah nengok ya, ini sebelah kanan terpantau macet ya, mungkin mau putar balik ya, atau mau masuk ke pelabuhan. Oh, ini juga di depan udah mulai ya, udah mulai macet. Sabar, pelan-pelan nyarislah. Kalau masuk bisa masuk, nyarislah, kita ngikutin depan. Intinya kalau di depan kita atau depan saya ini bisa masuk, masih dapat celah untuk masuk, walaupun sempit kiri kanannya ada kontainer, selagi depannya masuk ya kita ngikut. Apa bahasa ininya ya, ngikut aja, ikut selagi kalau dia mentok ngerem berarti ya berarti nggak muat, nggak masuk. Kalau bisa masuk, ada celah masuk. Intinya sabar, ikut. Kalau yang di belakang ya, seperti saya kan di belakang nih ikut. Tapi kalau saya yang di depan ya, saya nyari jalan nggak ketemu, berhenti ya, mungkin yang belakang saya kalau ada ya berhenti gitu. Kebalikannya aja. Seperti bisa kawan-kawan lihat ya. Kalau untuk panas ya jangan ditanya ya, kalau ya biasalah, udah standar lah. Jakarta untuk saat ini yang saya rekaman cuacanya lumayan bagus. Jadi saya yakin mungkin sampai selesai atau sampai ya hari inilah, rekaman hari ini mungkin juga hasilnya lumayan ya, karena memang saya yakin cuacanya juga bagus, gak gerimis ya, terang lah. Oke, ini ke kanan macet kontainernya, bannya setinggi jok motor saya kali ya. Ya ya ini enaknya di belakang tuh gitu, kalau di kemacetan gitu bannya tuh ya, bannya lihat. Oke, bulat ya, ban ini bukan donat ya. Oke,
ya, di depan berhenti, yang di belakang berhenti, karena yang depan coba juga mencari jalan, nyari celah. Sekiranya dia tahu dia dapat celah untuk masuk, ya dia masuk, dan kita ngikut ngekor, bahasanya ngekor lah yang enak ya. Saya ngekor. Jadi kalau yang di depan nggak dapat celah, nggak bisa masuk, ya saya juga berhenti ya. Jadi yang untuk apa yang mau dibicarakan selama vlog, silakan kawan-kawan bicarakan apa yang mau dibicarakan, mau bernyanyi, mau curhat, mau cerita, atau mau memberi pengetahuan selama perjalanan. Mungkin kawan-kawan yang apa, oh sebelah kiri ini, sebelah kanan sana, atau sebelah kanan ini, kalau ke kanan ke sini, kalau ke kanan ke sana gitu kan. Silakan ya. Yang penting tips-tips ini bukan tips sebenarnya ya. Ini pengalaman saya dari awal membuat konten motovlog ini ya, seperti itu. Apa yang saya alami saya coba berbagi. Sebenarnya ya bisa dibilang tips ya, silakan kawan-kawan yang dibilang saya ya, itulah pengalaman saya. Pertama harus ada niat, tekad yang bulat ya, terus ada punya motor ya kan, karena memang motor pakai motor ya kan. Mungkin kalau kawan-kawan punya mobil ya silakan. Nah, terus macet sana ya. Ini saya udah putar balik ya, saya ke kiri lagi ya, ke arah mau balik ke arah lurus ini tuh Cawang Penyelitan ya, tapi nggak sampai sana ya, lurus Rawasari Cawang Penyelitan ya. Kanan ini lampu merah perlintasan kereta api. Mungkin ada juga yang mau belok ke kanan tadi, yang kalau nggak salah ke arah Ancol ya. Pelangnya itu tadi saya baca pelang soalnya ke arah Ancol, kan ada mau kanan, kalau lurus salah mau masuk tol juga ya. Iya, pokoknya lalu lintas di area Pelabuhan Tanjung Priok ini seperti inilah gambarannya ya. Ini hari kerja ya, weekday saya melakukannya kegiatan, tapi kalau weekend saya juga kurang paham, mungkin karena memang belum mencoba ya. Jadi kawan-kawan ya, seperti itu gambarannya, tips-tips motovlog pemula ya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau kawan-kawan mungkin yang punya pengalaman atau mungkin ada tambahan, silakan tulis di kolom komentar ya kan, sesuai dengan apa yang pernah kawan-kawan pernah alami. Nah ini juga khususnya buat teman saya nih yang bertanya, karena bertanyanya begitu, bro, gua coba ikutin lu dong, mau jadi motovlog keliling-keliling. Ya silakan, gak ada larang gitu kan. Pertama mungkin buat dulu akun YouTube-nya, channel YouTube-nya. Setelah itu ya niat. Kalau udah ada niat pasti ada jalan. Mau pakai action cam, mau pakai kamera handphone yang biasa dipergunakan ya kan, silakan. Untuk hasil videonya gimana nanti ya, namanya pakai handphone kamera kan ada beda-bedanya juga ya, sama kayak action cam ya. Saya juga nggak bisa komentar di sini karena memang saya tidak menggunakan handphone kamera gitu loh ya. Kadang-kadang handphone HP saya pakai action cam juga kan ada settingannya, pakai settingan ini hasilnya begini, pakai settingan begini, dikurangin ini begini, ditambahin ini begini, ya nggak bisa ngejamin gitu loh. Nah untuk hasilnya ya kan, selama perekaman kita nggak bisa melihat langsung hasilnya, nanti setelah selesai kita melakukan perekaman baru kita lihat hasilnya. Dan nggak mungkin juga kita hapus, kita buang kalau memang hasilnya kurang memuaskan gambarnya gitu kan, ya kita upload aja udah ya kan, selesai gitu loh. Jadi harus punya motor, harus ada SIM C ya, SIM C motor ya. Nah, terus pakai helm berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya kan. Terus ya handphone atau action cam-nya, terus apalagi tadi ya, harus percaya diri ya, terserah ya. Nanti kategorinya itu atau spesifikasinya kawan-kawan bisa lebih jabarkan lebih menurut apa yang akan dialami oleh kawan-kawan sendiri. Jalan aja dulu, kalau udah punya semuanya nih lengkap, motor ada, SIM punya, helm ya kan, helm pasti kan, kamera handphone ada atau action cam lah ya. Saya ini niat ada, percaya diri, jalan aja. Jalan kemana nih kawan-kawan tahu, mau dari startnya
rumah kawan-kawan atau dari mana kawan, tentukan sendiri titiknya, nggak ada yang larang. Oh, oke. Ya, ya, ya seperti itu. Jadi titik awal dan titik akhirnya terserah, ya. Seperti itu. Atau kawan-kawan mau ke tempat tujuan yang ramai, tempat bisa, wih, awannya ya keren ya, terang, cerah, secerah si dompet tadi ya, enggak ya. Oke, ini saya sudah mendekati area Mall Kelapa Gading ya, bukan Mall Kelapa Gading kan masih di dalam, ini Mall Arta Gading ya, Mall Arta Gading atau sejajar dengan Mall Indonesia. Ini Mall Kelapa Gading satu di dalam, bagian ke dalam. Oke, tadi saya skip ya karena Pak Karuna mengalami kemacetan ya, ke arah Semper untuk masalah Bang, kalau nggak salah ya Bang, nggak salah karena kan saya nggak daya ingat, takutnya salah, makanya saya bilang kalau nggak salah. Saya selalu bilang saya nggak hafal, tahu jalannya kalau nggak tahu nama jalannya, tahu arahnya nggak hafal nama jalan, nama gang atau daerah kan ya. Jadi setahunya cuma kayak saya bilang kalau nggak salah ya. Ya kalau salah, kalau kawan-kawan yang tahu mungkin bisa bantu aplikasi atau apa. Jadi kalau komentar lah ya, ya ini saya tag akan tadi mau Mall of Indonesia ya, Mall of Indonesia. Jadi Mall Arta Gading yang benar, Mall Arta Gading seingat saya tuh di dalam, dan dalamnya kalau bukan masalah lagi biasa ya. Jadi kapan-kapan nanti saya akan coba main ke dalam Kelapa Gading. Terus ada juga kalau vlognya pas lagi ngebit, wah tantangan tuh ya. Nah, enggak sih, kata begini, kalau untuk vlog sambil ngebit itu pertama helmpes saya lagi kurang bagus kondisinya ya, jadi untuk menempatkan action camnya juga nggak layak lah bahasa kasarnya. Mungkin nanti kalau ada rezekinya saya akan beli helmpesnya ya, bukan helmpes ya, karena helmpes saya juga agak sempit ya. Saya beli helmpes, saya taruh action camnya di dalam, tapi nanti pas kalau lagi ngebit ya, lagi on-beat, lagi bawa penumpang atau lagi bawa paket, mungkin bisa. Kenapa? Untungannya apa ya, ada plus minusnya kali ya.